Untuk masyarakat khususnya dusun Sendang dan dusun Robyong itu kalau musim kemarau bisa tidak mengalami kekeringan gitu Pak. Mohon bantuannya nanti sangi panjenengan Pak. Kadang sampai 3 kali ya. Kadang-kadang satu kali itu mobil itu 2 kali hadir sampai mengisi di tempat-tempat yang sudah disediakan untuk penampungan air. SDM Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Geologi Mineral dan Batubara Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang Demak kepada Bapak Agus Aziz SP MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni Karnadi dan Pak Bani Bicak Yono atau Pak PT. Sebelumnya mohon maaf, ini Pak Beni langsung nembak saya nggak tahu apa-apa. Mau ngomong apa bingung. Jadi terima kasih untuk Bapak narasumber dari SDM, dari Komisi D, dan Bapak Kepala Desa serta Bapak Perangkat Harta desa sekalian dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Pak BT dan Pak Beni itu sudah mencakup semua yang perlu kita lakukan. Sebetulnya itu. Cuma mungkin karena tadi saya diminta untuk menyampaikan apa yang saya pernah lihat, jadi sedikit saya akan mencoba menceritakan sesuai dengan kalimat saya. Nanti mungkin kalau dari Bapak Ibu punya terjemahan sendiri, yang monggo diterjemahkan dengan kalimat Anda masing-masing. Tapi saya akan mencoba menyampaikan dengan kalimat saya yang kalimat sederhana, bukan dari akademisi, bukan dari, jadi tidak ada tendensi apa-apa. Jadi yang pertama tadi Pak Beni menyampaikan kita perlu melakukan perbaikan lingkungan, itu sudah jadi fakta di dunia ini, karena dari El Nino itu tidak bisa kita salahkan murni dari El Nino-nya, tapi dari perilaku kita sebagai manusia. Apakah kita sudah merasa bahwa kita itu melakukan keburukan terhadap lingkungan, melakukan kejahatan terhadap lingkungan, itu kita sudah bisa introspeksi diri belum? Kalau itu sudah, berarti kita sudah punya kesepahaman. Sebelumnya sudah punya kesepahaman seperti itu apa belum Pak? Kita sudah menyadari bahwa manusia hidup di bumi ini sudah melakukan kejahatan-kejahatan lingkungan. Meskipun bukan kita, bukan Bapak Ibu sekalian yang di sini yang melakukan, tapi spesies mamalia yang paling kuasa di dunia ini adalah manusia, dan itu adalah manusia yang paling ganas, paling jahil melakukan perusakan-perusakan. Apakah gajah melakukan penggalian sampai 200 meter ke bumi? Apakah harimau menebang hutan gundul sampai habis? Apakah sungai disedot oleh sapi dan lain sebagainya? Enggak kan? Karena manusia yang hanya bisa melakukan itu, hanya manusia. Jadi kalau kita mempersempit lingkup pembahasan kita di Curug Sewu, itu kita tidak bisa melepaskan apa yang namanya siklus hidrologi. Karena permasalahan air ini tidak lepas dari yang namanya siklus hidrologi. Mungkin dari Pak Geologi punya banyak ilmunya, tapi saya mau membawa kalimat saya sendiri. Yang saya tahu ketika saya ngancani sinau anak itu di SD MI, itu ada bacaan kalau hutan rusak menyebabkan kekeringan, menyebabkan banjir, menyebabkan bencana. Itu apakah bisa dipahami oleh orang dewasa seperti kita Pak? Di SD itu sudah diberi pelajaran seperti itu. Jadi anak SD itu sudah suruh pikir bahwa kalau hutan rusak, ada penebangan ilegal itu nanti akan menimbulkan bencana alam untuk manusia. Itu SD sudah diajar seperti itu. Setelah kita dewasa, kita hilang pemahaman seperti itu, kita hilang. Kita nggak mikir bahwa ketika kita merusak hutan itu nanti akan ada bencana. Sudah hilang semua. Karena apa? Kita sudah lama nggak SD. Tapi kita perlu belajar sama anak SD lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, siklus hidrologi itu ada yang namanya air menguap, gitu Pak. Air menguap terus turun sebagai hujan. Terus dari air hujan itu apakah langsung mengalir ke laut atau ada proses-proses lain yang nantinya bisa mendukung, yang akan nanti mungkin dilakukan bantuan-bantuan dari pemerintah kayak sumur bor, pipanisasi dan lain sebagainya. Itu ada proses yang nantinya akan terlewatkan ketika tidak ada yang namanya spon alami. Spon alami kita di mana Pak? Spon alami dari lingkungan kita di hutan. Jangan bisa melogika nggak ketika kita meneteskan air, menyiramkan air di atas busa atau spon,
itu air menghilangnya akan pelan-pelan. Tapi kalau kita menyiramkan di kayu atau di batu, air langsung hilang. Di spon air itu akan terserap dan spon itu akan menahan air itu cukup lama. Nah, kalau di bumi ini kan Allah sudah menciptakan yang namanya hutan. Hutan itu adalah spon alami kita. Nah, untuk wilayah kita, Curug Sewu, Patian, Sukoharjo dan sebagainya itu sponnya ya yang pertama di Gunung Prau. Jadi dari atas itu karena hulunya kita, Kali Blukar, Kali Butuh, Kali Mangunsari ini kan hulunya kuncinya itu ada di Gunung Prau. Ketika Gunung Prau yang sebagai spon alami itu rusak, tidak punya daya serap yang bagus, maka air itu hanya akan melewati kita, menjadi banjir, melarut ke jembatan Cipluk. Gitu Pak. Tahun 2019 apa gitu? Jembatan Cipluk larut. Terus sedimentasi di Mangunsari. Dengan yang di Curug Sewu itu sudah berapa kali melakukan pengerukan? Kayaknya Pak ya. Saya tahu nggak melakukan pengerukan. Nah, dulu apakah ada sedimentasi sebanyak itu Pak? Ketika mungkin Mbak Injenengan atau Bapak Ibu Injenengan tasih besar, apakah ada sedimentasi setebal itu? Berarti kalau misalnya dulu nggak ada permasalahan yang besar sekarang. Permasalahannya apa? Di atas itu Pak sekarang pertanian, pola tanamnya, bahkan ada perambahan-perambahan yang tidak terkendali. Jadi hutan-hutan itu sudah banyak berubah menjadi ladang kering. Mereka sudah banyak merasakan bahwa kekeringan itu juga mereka rasakan, nggak kayak di sini. Sini mungkin sedang baru sekali ini, tapi di atas itu nanti ketika masuk Agustus akhir sampai September itu desa-desa di pinggir hutan, pinggir gunung itu juga kekeringan Pak, juga minta dropping dari BPBD. Jadi bukan hanya jenengan yang ada di sini. Jadi desa yang pinggir hutan itu juga mengalami kekeringan. Karena apa? Namanya gravitasi air kan dari atas turun ke bawah gitu. Nah gravitasi. Nah dari atas pasti akan kehilangan lebih dulu. Air itu akan mengendap di bawah, di Sendang seharusnya. Tapi karena Sendang itu tidak punya penyerat alami, mungkin juga akan kehilangan. Nah, mungkin kita bisa introspeksi diri di lingkungan kita, apakah ada spon-spon alami di sekitar kita? Apakah dulu pernah ada pohon-pohon beringin, pohon-pohon bambu? Bambu itu sangat baik untuk menjadi spon alami. Apakah ada pohon karet, jeraka, dan lain sebagainya? Dulu apakah ada dan sekarang apakah sudah tidak ada? Nah, ketika dulu ada, apakah ada mata air di sekitar itu? Dan sekarang setelah tidak ada, apakah mata air itu masih ada? Kalau misalnya tidak ada, berarti itu bisa kita simpulkan sebagai satu penyebab masalah. Nah, Kali Butuh ini Kali Butuh yang dari Blukar, dari hulunya itu di Gunung Prau, di Melingin Sari sampai ke sini sampai ke Curug Sewu, itu kan menjadi ikon Kabupaten Kendal, wisata Curug Sewu. Kalau sampai ikon itu tidak ada airnya, yang dijual apa Pak nanti Pak? Pancuran. Curug siji bukan itu. Berarti 999 itu nanti dihilangkan jadi Curug siji, bukan Curug Sewu lagi. Nah, itu perlu kita pikirkan Pak. Jadi Pemda Kendal juga harus bersikeras untuk memikirkan masalah air ini. Nggak hanya masalah Curug Sewu. Jadi permasalahan ini bisa kita tarik ke atas. Di atas itu banyak mata air yang mati. Karena apa? Sponnya itu sudah nggak ada. Sebagai masyarakat yang menerima dampak, kita tidak melakukan ya, maksudnya kita tidak melakukan perubahan kita, tapi kita menerima dampak. Tapi apakah kita menerima dampak itu kita akan diam saja Pak? Di atas ada kerusakan. Kita sebagai penerima dampak, apakah hanya akan diam saja? Oh, udah urusan yang kono. Sedangkan kita menerima dampak itu terus menerus. Kita sekarang berebut air baru 4 dusun, 3 dusun. Nanti anak cucu kita itu apakah akan memperluas daerah terdampak, apa akan mempersempit? Saya yakin kalau kita tidak ada perubahan perilaku, dampak desa yang terdampak kekeringan itu akan meluas semakin tahun. Kecuali ada El Nino tambahan, mungkin El Nani atau El Fitri atau apa lagi yang fenomena entah. Yang pasti kalau kita salahkan terus ke El Nino, kita tidak akan ada perubahan perilaku kita. Kita harus introspeksi bahwa ada sesuatu yang keliru di kehidupan kita sebagai manusia. Meskipun kita bukan pelaku langsung, tapi kita punya andil untuk bersuara, untuk menyuarakan, mengembangkan ide gagasan pada kita semua nanti yang punya ide gagasan tentang permasalahan yang sekarang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan bersama. Kalau tadi saran dan ini kita perlu melakukan penghijauan lagi. Nah, daerah-daerah yang perlu dihijaukan itu di mana? Mungkin kita bisa menginventarisir mata air yang dulu ada,
Terus kita coba kembalikan lagi, apakah bisa dengan kita melakukan penghijauan di sekitar mata air yang dulu pernah ada yang sekarang sudah hilang. Saya kemarin dapat data dari teman yang di Sendang, itu ada sekitar beberapa mata air yang dulu muncul sekarang mulai hilang. Jadi Pak, yang dari Sendang Pak, itu berarti sudah nyata, permasalahannya sudah nyata. Dari sepanjang Butuh ini di dinding-dinding sungainya di Sempadan itu banyak mata air kecil. Saya sendiri sebagai korban kekeringan karena sumur asat, saya juga memanfaatkan mata air dari pinggir sungai. Saya salur ke pipa, tak pek dewi, nggak tak mau ngomong wong dia. Jadi itu pipa airnya tak pek dewi, tak konsumsi dewi. Karena sekitar saya tidak kekeringan, jadi cuma daerah saya aja yang kekeringan. Nah, di sepanjang sungai ini sebetulnya juga ada banyak mata air, Pak. Kalau kita mau teliti, kita survei lebih jauh, itu banyak mata air yang ada di sepanjang sungai. Tapi banyak juga yang bilang karena apa, sepanjang sungai ini juga banyak pohon-pohon dan hutan-hutan yang berganti komoditi. Dulu yang ada karet, ada pohon-pohon besar, itu sekarang sudah ganti. Yang di Kalimantan sampai Kalimpang kemarin Pak Beri menyebar di daerah Kalibareng, Kalimpang, Bangan, atas Bangan itu Pak. Itu juga banyak yang pohon karetnya sekarang ganti tanaman lain, sinon. Nah itu satu penyumbang kegiatan kita lebih banyak lagi, yaitu kegiatan menanggulangi bencana kekeringan. Kalau kita nanti tahun depan kegiatan kita mau dikurangi, kita mending ada yang lain daripada menanggulangi kekeringan. Itu ya nanti kita bersama-sama pikirkan bagaimana caranya mengembalikan spon alami kita. Itu selain dari El Nino gitu. Jadi El Nino memang kita rasakan, seluruh dunia merasakan, tapi kita juga harus melihat bahwa ada kerusakan dari spon alami kita. Jadi Allah nggak mungkin menciptakan alam ini tanpa manfaat. Hewan-hewan yang ada di alam ini semuanya punya peran. Yang mereboisasi selain manusia itu juga hewan-hewan. Lupa makan kopi, kopinya nyebar. Betul. Kelawar makan lo, ingin apa, karet. Nanti buang kotoran di mana itu jawab. Sebenarnya Allah itu menciptakan mereka itu untuk membantu kita, tapi kita melupakan bantuan itu. Kita menutup mata bahwa hewan-hewan itu juga membantu kehidupan kita dengan kita membunuh mereka. Kita menghilangkan peran-peran yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dengan cara kita menghilangkan pemeran langsung. Hewan-hewan itu kita musnahkan, kita punahkan. Beberapa hewan sudah punah. Sebetulnya itu jadi pelakunya boisasi. Nah, yang repot apa kita jadi harus repot-repot mereboisasi yang seharusnya itu sudah dilakukan hewan dari dulu. Nah mungkin itu bisa jadi gambaran, nanti Pak Kades bisa membuat satu terobosan untuk jangka panjangnya, karena ini bukan jangka pendek, namanya reboisasi itu tetap jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin sumur bor atau apa, tapi sumur bor itu juga tidak menjadi solusi jangka panjang Pak. Di NTT, di Flores itu mungkin Pak Beni, Pak BD juga mengetahui mereka mengalami kekeringan yang sangat lebih parah daripada di sini Pak, di Flores NTT. Dan ada BPD itu cuma dropping air aja, tapi ada juga program sumur bor. Nah, sumur bor sendiri mengalami pertentangan dari beberapa pengamat bahwa ketika sumur bor itu banyak, maka rongga-rongga di dalam tanah yang tadinya terisi air itu akan kosong. Sedangkan NTT itu daerah rawan gempa. Kalau misalnya nanti solusinya itu hanya sumur bor, memperbanyak sumur bor, itu berarti kita juga akan membuat rongga-rongga di dalam tanah kita semakin banyak. Resikonya apa? Di Kendal itu ada sesar Weleri namanya. Sesar Weleri itu lempeng bumi yang berpotensi menjadi gempa besar. Jadi di Pekalongan ada sekitar berapa mili per tahun itu pergeserannya. Di Weleri itu ada dari Kersono sampai Weleri sampai Ringenalum itu ada yang namanya sesar Weleri. Itu bisa menjadi goncangan-goncangan wilayah kita. Jangan mungkin pernah merasakan gempa-gempa kecil di sini. Nah itu dari itu. Jadi ya dari peneliti bencana itu bahwa di kabupaten kita itu ada ancaman, potensi ancaman gempa itu dari sesar Weleri. Nah ketika rongga-rongga di bawah tanah kita itu semakin banyak, tanah kita bergeser, tentu kita akan mengalami amblas, longsor. Karena apa? Ketika pipa itu isi air, pasti akan kencang ya Pak. Nah kalau pipa itu kosong, gampang lenyap. Selang itu kalau kosong nggak ada airnya, gampang lenyap. Logikanya seperti itu. Ketika bumi ini rongganya di bawah tanah itu semakin banyak, kan mudah longsor, mudah keluar tanahnya. Di Jakarta penurunan tanah sudah berapa senti per tahun Pak? 10
10 cm per tahun. Di Pekalongan sendiri, nggak usah jauh-jauh. Di Pekalongan sendiri itu usaha batik itu semuanya menggunakan sumur bor. Sekarang rok itu sudah menggenang di pesisir Pekalongan. Lagi. Mungkin di Semarang ada juga kejadian seperti itu. Jadi sumur bor itu juga mengurangi muka atau permukaan tanah kita. Jadi itu. Kalau di bawah mungkin turun, kalau ke atas resikonya turun, ambles, longsor dan lain sebagainya yang kita belum tahu. Nah, solusi lain apa lah? Nanti mungkin dari ide Bapak Ibu sekalian ada ide-ide yang bisa menelurkan solusi dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi apabila kita mengambil solusi yang ini. Karena sesuatu yang baik itu belum tentu baik di kemudian hari. Di jangka pendek mungkin baik, jangka panjangnya mungkin kita belum tahu. Karena kalau sumur bor itu baik di mungkin 10 tahun sekarang, nanti sumur-sumur kecil yang memanfaatkan air tanah itu juga akan kehilangan mata air. Karena terkuras, air tanah di bawah tanah itu semuanya terkuras, terambil oleh sumur bor itu. Karena itu kan air yang paling dalam. Namanya air kan dari atas ke bawah. Sumur yang memanfaatkan air dari atasnya yang diambil itu pasti akan kehilangan sumbernya juga, akan turun ke sumur bor. Nah itu dampak jangka panjangnya monggo kita pikirkan bersama. Jadi selain kita membuat solusi-solusi jangka pendek, mungkin Bapak Ibu bisa mensiasati dengan mengurangi dampak jangka panjangnya. Karena apa? Kita berharap anak cucu kita tidak merasakan apa yang kita rasakan. Jangan sampai nanti kita melihat sudah tua anak cucu kita perang rebutan air. Itu sudah terjadi di beberapa daerah sekarang. Nah, semoga tidak terjadi di wilayah kita. Mungkin itu saja yang bisa. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus untuk Mas Agus Gunung Perahu. Sumur bor itu nggak akan jadi solusi, tapi akan menghancurkan yang lain. Salah satu mitigasinya adalah nanti bagaimana peresapan air itu bisa maksimal, karena nanti akan jadi berungga. Lama-lama berungga, sumur-sumur dangkalnya bisa jadi agak berkurang, bahkan bisa jadi mengering. Sehingga nanti bagaimana ada program nanti tahun depan ditindaklanjuti lagi ya Mbak ya, supaya resapan airnya nanti bisa masuk. Nah, mudah-mudahan nanti saya kawal. Nanti Mbak Maria ini namanya Mbak Maria ini, tapi di Busu kan Mbak? Oh belum Mas itu. Ini Mas itu.